Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar bagaimana membuat kuis, tapi kuis tersebut kita berikan token atau password sehingga siswa yang tidak memiliki token atau tidak memiliki passwordnya, dia tidak akan bisa mengakses kuis itu. Ini nanti bisa berguna sekali jika Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas, tapi menghendaki course-nya cukup satu. Jadi satu course itu untuk menghandle beberapa kelas. Sehingga misalkan Bapak Ibu ingin memberikan penugasan atau ingin memberikan kuis ke siswa atau ke kelas tertentu, maka kelas yang lain yang tidak mengetahui tokennya, dia tidak akan bisa masuk. Langkah pertama Bapak Ibu silahkan dipilih course di mana akan ditempatkan kuis itu. Itu misalkan kita coba di offering help ini. Kemudian langkah yang terpenting pastikan juga bahwa mode editingnya sudah menyala dengan cara mengklik tombol setting kemudian diklik turn editing on. Setelah itu Bapak Ibu kita geser ke bawah. Kemudian kita cari tombol add activity atau resource. Kita klik add activity, kemudian kita pilih quiz. Setelah itu kita klik add. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan nama kuisnya. Misalnya ini kita isi dengan PH1 misalnya. Kemudian di kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan, misalnya kapan kuis itu akan dibuka. Kemudian supaya keterangan di sini bisa tampil, pastikan display description-nya ini diaktifkan atau dicentang. Oke, langkah kedua kita ke timing. Timing ini, Bapak Ibu bisa mengatur kapan kuis ini akan aktif. Kalau masih abu-abu seperti ini, pastikan yang di sini dicentang, Bapak Ibu. Oke. Ini misalkan saya aktifkan mulai tanggal 10 Juli sampai dengan 11 Juli misalnya. Jamnya pun juga bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi misalkan jam 7, ini mau ditutup jam 9 malam misalnya. Berarti kita rubah ke jam 21. Kemudian ini juga yang penting, time limitnya ini harus diberi yang jelas. Karena kalau ini dibiarkan kosong, otomatis anak-anak nanti tidak akan ada time limit. Jadi dia bisa mengerjakan sampai berapa lama pun tetap bisa. Jadi pastikan ini diberi time limit. Misalnya ini kita kasih 60 menit. Jadi dia punya waktu 1 jam. Kemudian when time expires ini digunakan untuk memberikan parameter apa yang akan terjadi jika waktunya habis. Jadi lebih baik dipilih yang ini, open attempt as submitted automatically. Kita biarkan yang ini. Jadi jika waktunya habis sewaktu-waktu, maka pekerjaan siswa akan otomatis dikumpulkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya grade. Grade ini jika Bapak Ibu ingin memberikan KKM, silahkan dimasukkan ke grade to pass ini. Ini diberikan 76 gitu. Jadi nanti jika nilai anak itu kurang dari 76, maka akan ada tanda merah begitu di nilainya. Jadi nilainya akan diblok warna merah. Kemudian attempt allowed ini adalah berapa kali anak itu boleh mengerjakan. Pastikan kalau ini ulangan, ini hanya 1 kali. Kemudian kita lanjutkan lagi ke layout. Layout ini ada beberapa pilihan. Kalau every question, maka setiap pertanyaan itu akan diberikan 1 page atau 1 halaman. Kalau panjenengan memilih every 5 question, berarti 1 halaman, 1 page itu akan ada 5 pertanyaan. Begitu seterusnya. Ini silahkan disesuaikan dengan kebiasaan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada di question behavior. Kalau Bapak Ibu menghendaki kuisnya ini diacak, pastikan pada pilihan shuffle within question ini di yes. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki misalnya hanya berupa latihan supaya pembahasannya mudah sehingga tidak perlu diacak, maka ini dipilih no Bapak Ibu. Ya, karena ini saya mempraktekkan untuk PH, maka ini saya biarkan yes supaya diacak. Kemudian di review option ini Bapak Ibu, review option ini adalah pilihan
apakah nanti pembahasannya itu akan ditampilkan atau tidak. Pembahasan dan skornya. Jadi lebih aman kalau ini nanti berupa PH, Bapak Ibu, ini dihilangkan saja semua. Kalau kolom marks yang di bagian kolom terakhir ini yang kita centang, artinya anak-anak itu baru akan tahu nilainya saat kuisnya sudah ditutup. Jadi misalkan kuisnya ditutup besok malam, maka dia baru akan tahu nilainya besok. Tapi misalkan Bapak Ibu menghendaki anak-anak langsung tahu hasilnya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan centang di mark di kolom kedua, immediately after the attempt. Artinya setelah anak-anak mengumpulkan, maka dia otomatis akan tahu nilainya. Kemudian untuk overall feedback sama specific right answer ini dibiarkan saja abu-abu Bapak Ibu, jangan dicentang, karena nanti kalau ini right answer-nya dicentang, maka setelah kuisnya dikumpulkan maka kuncinya akan ditampilkan. Jadi yang right answer sama whether correct ini boleh dicentang saat itu berupa latihan, dengan menghendaki biar siswanya tahu kuncinya setelah latihan, maka whether correct sama right answer ini yang dicentang. Tapi kalau berupa PH, biarkan semuanya kosong, yang dicentang hanya yang bagian marks. Marks ini untuk menampilkan nilai. Oke, ini untuk yang review option. Di bagian appearance kita biarkan saja seperti ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, token atau passwordnya itu berada di menu extra restriction and attempt. Jadi jika nanti Bapak Ibu membuat satu course untuk beberapa kelas, supaya kalau saat memberikan kuis kelas-kelas yang lain itu tidak bisa mengakses kuis itu, maka pastikan ini diberi password atau token. Tokennya terserah Bapak Ibu, misalnya saya coba pakai token begini. Nah, jadi nanti anak-anak yang tidak tahu passwordnya ini, otomatis dia tidak akan bisa mengerjakan. Baru setelah itu kita bisa langsung klik save and display. Oke, kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu, kita tinggal menambahkan kuis dari bank soal yang sudah kita punya. Caranya kita langsung klik edit quiz, kemudian dari tombol add ini kita pilih from question bank. Oke, dari sini kita pilih kategori kuis yang kita punya. Misalkan kita tadi offering help, berarti ini 3.1, kita pilih ini, maka otomatis bank soal yang kita punya yang di kategori offering help akan muncul di sini. Misalkan mau kita masukkan semua, kita tinggal centang saja, terus kita pilih add selected question to quiz. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan pembuatan kuis, di mana kuis itu sudah dilengkapi dengan password. Kemudian maximum grade-nya di sini 10, bisa dirubah ke 100. Kemudian kita tinggal klik save Bapak Ibu. Untuk mengecek apakah kuis kita ini sudah bisa diakses anak-anak Bapak Ibu, panjenengan tinggal klik di bagian ini PH1. Oke. Setelah kita masuk ke area ini Bapak Ibu, untuk bisa mengecek apakah kuis kita ini sudah selesai, artinya sudah bisa diakses anak-anak, kita tinggal klik attempt quiz now. Nah, di sini kita akan diminta password. Begitu juga dengan anak-anak, saat mereka mencoba mengakses kuis ini, maka mereka akan diminta passwordnya. Kita tinggal memasukkan password yang tadi kita berikan atau token yang tadi kita berikan. Kalau sudah seperti ini, artinya kuis kita sudah siap diakses oleh anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.